Terus ini Ustaz, rata-rata orang yang selain jual marketplace, jual di media sosial kayak gambar ya, media sosial yang ada gram-gramnya itu Ustaz. Rata-rata mereka menghadirkan sistem giveaway. Nah nanti abis itu diundi, abis kita udah banyak kan yang ikut, abis itu diundi, yang menang cuma 3. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Ya enak kalau yang menang itu betulan. Rata-rata iya juga settingan mereka ya. Kawan juga. Itu kan masalah online shop. Berarti kalau kita kayak misalnya akun-akun dakwah gitu juga, kalau misalnya kita menggunakan giveaway itu kalau akun dakwah kan dia bukan untuk mencari keuntungan. Biar bisa naikin rating. Ya begini, nanti dilihat dulu dia keuntungan menaikkan rating itu fungsinya apa. Kalau supaya semakin lebar dakwahnya, semakin luas dakwahnya sih, giveaway-nya apalagi sifatnya sponsor, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Dengan syarat harus tag dan follow itu? Nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Kalau yang kasus itu nggak ada masalah karena memang dia berniaga ya bukan niaga, statusnya memang murni sosial. Nah kecuali kalau akun dakwah itu memang untuk monetis misalnya. Oh beda lagi ya? Ya beda lagi. Beda lagi nanti. Oh, kalau beda tujuan, beda hukum ya. Monetis salah itu. Masalah, karena biasanya nanti dia akan mencoba segala macam cara, nggak tumbuh alami. Walaupun dia pakai giveaway, kalau misalnya kemudian dia tujuannya bukan monetis, kan memang betul-betul murni untuk menyebarkan dakwah. Dan memang dia juga akan menikmati perjalanan itu, prosesnya. Kalau monetis itu kan ada batas waktunya. Misalnya 1 tahun, berarti 1 tahun gimana caranya harus naik. Akhirnya kemudian dia berusaha untuk kemudian bikin kontennya dengan segala macam bentuk konten, kemudian menaikkan ratingnya dengan segala macam cara. Yang itu yang kemudian jadi masalah gitu. Tujuannya juga bermasalah karena untuk mendapatkan dunia kan berarti. Kemudian caranya juga bermasalah. Balik lagi ke hukum giveaway Ustadz. Misalkan tadi kan jatuhnya kita suruh nge-tag di media sosial. Nah, tapi kalau lain ada misalkan di kota kita ada pasar swalayan Ican itu kan. Dia kan kadang suka bagi-bagi kupon gitu kan. Bagi kupon kalau kita belanja 200.000 dapat 1 kupon untuk diundi. Nanti diundinya di akhir tahun. Itu boleh nggak kalau kayak gitu? Karena kayaknya yang dia share itu bagi keuntungan kepada nasabah jatuhnya. Oh ya enggak ada masalah kalau itu memang ngasih hadiah kan. Iya. Murni ngasih hadiah gitu maksudnya. Yang kayak di departemen Ican itu loh, dia kadang ngasih loh kalau kita belanja 150 atau 50.000. Pokoknya di atas berapa ratus gitu. Dia kasih kupon undian 1, nanti diundi dapat mobil, dapat motor. Dapat poin, dapat kupon. Dapat kupon. Ya secara umum sih sebenarnya itu kan nggak ada syarat, itu kan semua itu dapat kan. Ya artinya ketika tidak ada syarat nggak ada masalah. Semua yang belanja di situ dapat. Iya. Tapi walaupun diundi kalau karena nggak ada syarat boleh lah ya. Iya. Ya kalau diundi itu kan hanya teknis. Mau dia langsung random ambil atau mau dia undi atau mau dia langsung tunjuk, itu suka-suka yang ngasih hadiah. Suka-suka yang ngasih. Yang penting tidak bersyarat. Kalau bersyarat tuh jatuhnya nanti bisa masuk gambling tadi. Iya. Itu yang harus dihati-hati. Nah ngomong tadi itu hukum tadi itu kalau untuk monetis segala macam. Jadi saya itu jadi ingat, saya itu pernah dapat cerita. Ya ini ceritanya real. Ada salah satu YouTuber di suatu daerah, dia itu sebelum nge-build YouTube dia juga beli akun yang udah jadi gitu. Jatuhnya kan jual beli biar mudah. Ya. Apalagi yang udah kena monetize itu biasanya udah monetize-nya udah dapat, kita tinggal beli akun dia. Harganya berapa juta gitu, atau Instagram yang udah followernya udah banyak, udah bagus gitu. Feedbacknya antar followernya dia jual gitu supaya meyakinkan gitu bahwa oh iya akunnya udah bagus nih akunnya kita beli. Jatuhnya kita pakai untuk berniaga. Itu boleh nggak kayak gitu? Jual beli medsos kayak gitu.